Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Utami dengan NIM 2102401119 dari kelas 3D Ilmu Komunikasi akan menjelaskan materi perkembangan teknologi komunikasi yang judulnya ialah Information and Communication Technologies atau yang disingkat dengan ICT. Pengertian TIC atau ICT. TIC terdiri dari dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke perangkat yang lain. Teknologi informasi merupakan perangkat-perangkat teknologi yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, proses dan sistem yang digunakan untuk membantu proses komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi atau yang disingkat dengan TIC adalah segala kegiatan yang terkait dengan proses, pengelolaan, dan penyampaian atau pemindahan informasi antar sarana atau media. Menurut UNESCO, TIC adalah perangkat teknologi dan sumber daya yang beragam yang digunakan untuk mengirimkan, menyimpan, membuat, berbagi, atau bertukar informasi. Media berbasis ICT. Teknologi informasi dan komunikasi sebagai bagian dari ilmu pengetahuan dan teknologi secara umum adalah semua teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi dapat memudahkan kita untuk belajar dan mendapatkan informasi yang kita butuhkan dari mana saja, kapan saja, dan dari siapa saja. Menurut Alessi dan Trolip et al. Dalam Sutrisno tahun 2012, teknologi informasi dan komunikasi bukan hanya sebatas bagaimana mengoperasikan komputer saja, namun bagaimana menggunakan teknologi untuk berkolaborasi, berkomunikasi, melakukan penelitian, dan menyelesaikan berbagai persoalan dalam proses pembelajaran yang semakin kompleks dan berkembang secara dinamis. Tujuan ICT. Tujuan mempelajari teknologi informasi dan komunikasi adalah menyadarkan akan potensi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berbuah, sehingga dapat termotivasi untuk mempelajari dan mengevaluasi teknologi informasi dan komunikasi sebagai pembelajaran sepanjang hayat. Mengembangkan kemampuan belajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi sehingga proses pembelajaran dapat lebih optimal, menarik, dan mendorong untuk lebih terampil dalam berkomunikasi, terampil mengorganisasi informasi, dan membiasakan untuk bekerja sama. Selanjutnya, keunggulan media berbasis ICT. Menurut Sadiman, tahun 2012, secara umum, media mempunyai keunggulan-keunggulan, yaitu memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalitis dalam bentuk kata-kata lisan belaka, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Penggunaan media secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sifat pasif anak didik. Dalam hal ini, media berguna untuk menimbulkan kegairahan belajar, memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara anak didik dan lingkungan sekitar, dan memungkinkan anak didik belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan dan minatnya. Selain itu, Faizi tahun 2013 mengemukakan media pembelajaran memiliki fungsi dan peran khusus, di antaranya menangkap suatu objek dan peristiwa. Selanjutnya, penerapan ICT di Indonesia. Pemanfaatan TIC dalam pembelajaran di Indonesia telah memiliki sejarah yang cukup panjang. Inisiatif menyelenggarakan siaran radio pendidikan dan televisi pendidikan merupakan upaya melakukan penyebaran informasi ke satuan-satuan pendidikan yang tersebar di seluruh Nusantara. Hal ini merupakan wujud dari kesadaran untuk mengoptimalkan pendayagunaan teknologi dalam membantu proses pembelajaran masyarakat. Kelemahan utama siaran radio maupun televisi pendidikan adalah tidak adanya feedback yang seketika. Siaran bersifat searah, yaitu dari narasumber atau fasilitator kepada pembelajar. Selanjutnya, perkembangan ICT.
Dampak perkembangan teknologi mempunyai sisi positifnya, yaitu masyarakat yang menjadi pengguna aktif teknologi, situs-situs, serta media komunikasi sosial, mereka dapat menyampaikan informasi dan juga mendapatkan informasi secara lebih mudah. Selain itu, dampak negatifnya adalah perkembangan mereka dalam hal bersosialisasi menjadi sangat lamban, karena mereka terlalu fokus dengan gadget tersebut. Dan di Indonesia kini, peranan media massa, teknologi, serta sosial media memegang kendali yang cukup tinggi. Hal tersebut dapat dengan mudah dan relatif cepat untuk mempengaruhi opini publik. Yang terakhir, kesimpulan. Sistem TI umumnya merupakan sistem informasi, sistem komunikasi, atau lebih khusus lagi sistem komputer, yang di dalamnya termasuk semua perangkat keras, perangkat lunak, dan perangkat periferal yang dioperasikan oleh sekelompok pengguna terbatas. TI dianggap sebagai bagian dari teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke perangkat yang lain. Dampak perkembangan teknologi mempunyai sisi positif, yaitu masyarakat menjadi pengguna aktif teknologi, situs-situs, serta media komunikasi sosial. Mereka dapat menyampaikan informasi dan juga mendapatkan informasi secara lebih mudah. Selain itu, dampak negatifnya adalah perkembangan mereka dalam hal bersosialisasi menjadi sangat lamban, karena mereka terlalu fokus dengan gadget mereka masing-masing. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai ICT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.